Shalom Moria, ijapa pekam ringan, terkhusus man Moria i Bandar Lampung. Si katakan bujur man Tuhan di bata, ija ibas pak seenda, di tengah kita ibas keadaan sehat menjua-jua, guna ngikuti PA Morianta. Mari dage si puji Tuhan, ope dengar kita RPA Moria, arah kita pendelenta, nomor 320 siwah, mari surat puji Tuhan, si endeken ras-ras. Mari surat muji Tuhan, endes kendeng enden ria, o surga doni surat terina. Mari rendeng muji ia, alu ukur si meriah, puji gelarna si badia. Ngadi-ngadi ku puji kap Tuhan, pas kita dapat kegeluhan. Surat pria khusus ku ibaskan, terpuji Tuhan rasa lalap. Senina Moria sini kelingi Tuhan, bahan PA Morianta ibas warienda ibuat ibas Efesus 5 ayat 15-20. Mari sisikapkan Alkitab ta, OPC, mari raduras kita retoto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, ujur ikatkan kami Bapa ibas kesempatan si muhuli enda, iberi kendu men kami muria ijapa pe kami ringan, guna banci dekehkan kata Tuhan. Lalit ke ngasupen ibas kami o Tuhan, maka kesahdu si badia si ngajari kami, maka banci yang kai kami surah-surah Tuhan ibas firmandu sekali enda. Ajarindu kemahandu sidem alu keterbatasan, gelah banci ipesehna kebenaran firman Tuhan. Bagepe menkrina kami muria sinde kekenca Tuhan si pesikap ukur kami, gelah banci ipakekan kami katandu enda guna pelibarui kegeluhan kami, pegegehi kini teken kami, khususna ibas kami pandemik COVID-10 siwa enda. Ngerana dagi kam Tuhan, kami gosikap dekah kenca. Ibas gelar Yesus Kristus kami retoto man bandu. Amin. Senina Moria, mari isi buka Kitab Efesus Perjanjian Baru, pasal yang kelima ayat 15-20. Ibas temana terbeluh makekan waktu, ataupun dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan bijak di dalam menggunakan waktu. Dibacakan kami ijenda firman Tuhan ibas Efesus 5 ibas bahasa Indonesia. Efesus 5 ayat 15-20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kami akan mengulangi ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Senina Moria sini kelingi Tuhan, tujun peanta ibas wari enda em kapen
Pertama, metah perpulungan Efesus terlale-lale ibas makeken kesempatan silit. Bagi pisi peduakan ngasup makeken ras ngergai waktu alum huli, sebab waktu lah pernah banci mulihkan. Bagi ibas diskusi, Likari mencari pengertian kalau motu lah pentar makeken kesempatan. Bagi penyebab seringnya pertemuan yang tidak tepat waktu, baik di gereja, adat, maupun pertemuan sosial lainnya. Senina Moria sini kelingi Tuhan, lip istilah time is money. Karena istilah si bagenda mungkin melalang go si begiken, rasi angka, mulai kita kitik-kitik nari, waktu adalah uang. Tapi ijenda ning kami, waktu lebih dari uang. Makai, waktu sila pernah bansi kumpulkan, waktu lah pernah bansi si tahan, ras waktu lah pernah bansi si kendalikan. Hanya waktu itu bisa kita pergunakan. Waktu seperti batu es, lape pergunakan du cairnya sendiri. Jadi waktu lebih daripada uang. Ani uang banci carikan, waktu lah banci dicarikan. Jadi sendah kita belajar, uga makikan waktu alu bijak sesuai restriksi enggo si bacandai. Sebabna rusur si katakan, saya tidak punya waktu, saya sibuk. Apakah itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Jadi li ibas sada paksa ngerumpi me dua kala Moria. Ya, jadi si ibu ini mengatakan bahwa nake tandukang berita nadi si andai tandu anakna nggodung sekolahna ngoka diterima salah sada bank pemerintah senang nari ngakapna. Tapi kita bagi mereka saja kayak kamu artinya bahwa kita sering sekali terlibat atau terjebak dalam rutinitas waktu yang kita pergunakan. Sementara ada perbedaan di ayat 15 antara orang bijak dengan orang yang bebal. Ketika percakapan enda biasa si begi ras iblaskan, tapi lapiga kita mengambil hal yang sangat berharga ibas percakapan intina yang kapan J mempergunakan waktu. Seseorang ada progres menjadi sukses, seseorang hanya rutinitas bekerja, makan, tidur, bekerja lagi, makan lagi, dan tidur lagi tanpa ada sesuatu yang berarti untuk bekalnya ketika waktu yang diberikan Tuhan kepada dia habis limitnya. Karena tadi saya katakan bahwa waktu itu ada batasnya. Senina Moria, istilah hari ini adalah sekarang. Namun kalau besok udah menjadi hari kemarin. Kalau kemarin kita berbicara, yang hari ini adalah yang esok. Artinya kita jangan terjebak dengan suatu jam dinding yang bulat. Jam dinding yang bulat itu adalah salah. Sebenarnya waktu itu adalah linier, panjang, tidak pernah kembali. Jadi kita harus mempergunakan waktu itu secara baik supaya tidak sia-sia. Karena kesempatan yang diberikan Tuhan hanya sebentar bagi kita. Untuk orang bijak atau arif berbeda kemarin, hari ini dan besok. Karena kemarin dia berencana, hari ini dia melakukan, besok dia akan menikmati apa yang dia rencanakan. Tapi kalau orang yang bebal, semua hari adalah sama. Karena besok pagi matahari akan terbit di timur dan akan tenggelam pada waktunya pada sore hari. Tidak ada perbedaan, besok begitu lagi dan besok begitu lagi. Senina Moria maka sirta sendah adi-adi Senin kita berPA Moria, enda Senin depan pe kita RPA Moria, tapi lanai buseri Senin si hari enda labo nari bansi si ulihi. Tetap dia akan maju ke Senin berikutnya. Kita hidup dalam ruang dan waktu. Segala sesuatu yang kita pikirkan dan kita lakukan semuanya membutuhkan waktu. Orang tidak bisa lepas dari waktu. Kita lahir, lit waktu nak, lit jam 3 kita lahir. Mas akta kelahiran atau akta kelahiran cuman tanggal ya. Tapi di surat bidan jam napelit kita ketawari lahir.
jam, tanggal, waktu, tahun. Bagikan kita nanti ketika dipanggil Tuhan, ada jamnya, ada hari, ada waktu, minggu, ataupun dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua dalam lingkup waktu. Sada tahun li 12 bulan, sada bulan li 30 hari, sada bulan li 4 minggu, sada minggu li 7 hari, sada wari li 24 jam, sada jam li 60 menit, dan 1 menit itu ada 60 detik. Semuanya itu sama, setiap manusia dianugerahkan Tuhan seperti itu. Dan Allah sendiri pun menciptakan bumi alam raya ini ada waktunya, yaitu selama 6 hari. Sini Namoria, ibas pemahaman nats kita, kami khususkan agenda ibas ayat 5-16. Kapan bagaimana perpulungan jemaat di kota Efesus. Dia tidak lagi menghargai waktu, dan waktu yang ada untuk menyembah patung dewa yang namanya Artemis. Jadi ini mendukakan Tuhan, dan juga Paulus merasakan bahwa ini suatu PR yang berat. 3 tahun Paulus melayani di kota Efesus yang maju itu ternyata susah sekali. Maka ibas nats enda melala ije kata-kata jangan. Ayat 15, hiduplah dengan cara arif dan jangan seperti orang bebal. Ugakin orang bebal, Seni Namoria. Orang bebal itu tidak suka diajar, mau menang sendiri, tidak peduli dengan nasihat, apalagi teguran. Orang bebal itu menganggap ketika orang lain tidak sepaham dengan dia, maka itu orang itu adalah salah. Dia kurang bisa menerima pendapat. Uga kita, apakah sitik lagi yang bibit orang bebal ibas kita? Jadi saya ulangi, tidak suka diajar, tidak peduli dengan nasihat, apalagi ditegur. Merasa selalu benar. Kalau ada orang berselisih paham, dia pikir orang itu adalah salah. Dan karena dia selalu merasa benar, itulah yang disebut kategori orang bebal. Kalau orang arif itu adalah orang yang mau diajar, mau menerima nasihat untuk perbaikan, dan bertindak hati-hati dalam setiap hidupnya, karena dia mengerti arti anugerah keselamatan. Oke, Gundari ayat 10:6. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Guakin hari yang jahat Seni Namoria, bancikin ia ugang ganggu kita. Nah, tapi agenda kita belajar hari-hari yang jahat di sini adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depan kita. Bahkan mengerikan nih, hari-hari yang jahat itu iblis tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik terhadap kita, tetapi dia paling cemburu, paling tidak suka kalau kita mengerjakan apa yang sudah dirancangkan Tuhan terhadap kita. Dia tidak setuju itu, maka dia akan pergunakan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang duniawi. Misalnya kita harus mencapai target-target di dalam kesuksesan kita, baik itu karir di dalam pekerjaan ataupun mungkin harta kita di dalam dunia ini. Nah, itu tahu banget si iblis. Maka di sini diingatkan oleh Paulus, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nasihat-nasihat Paulus menjemaat Efesus bagi man kita kerina Sini Namoria, si RP Amoria ibas kesempatan enda. Semakin kita sukses di dalam dunia ini, semakin banyak tepuk tangan iblis terhadap kita. Semakin kita lupa bagaimana mempergunakan waktu kita untuk mencari kehendak Tuhan, maka semakin berpesta poralah iblis. Ini sebabnya diulangi di dalam ayat 16 ini, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Itu bagi orang yang bebal di dalam ayat 15. Sementara kalau di dalam ayat 15 kita katakan bahwa kita adalah tergolong orang yang arif, itu hari-hari ini adalah bukan hari yang jahat, tetapi hari yang penuh sukacita, penuh kerinduan menjalankan, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seni Namoria, engkai
Mengkai makanya kita perlu memaknai waktu. Mengkai maka kita perlu. Sebabnya waktu ini gratis pertuan hidup. Payo, pagi perih dengang, laita perlu galar. Hanya saja adik kita Arif Ninggundai, si sendah enda menjadi kemarin untuk hari besok. Hari ini adalah hari ini, tetapi yang besok akan menjadi hari ini. Jadi ia lah pernah banci mundur. Sebabnya maka kita belajar bagaimana kita perlu memaknai waktu. Ada beberapa di sini yang kami ambil, ada 3. Yang pertama adalah karena waktu itu adalah anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan dari, kalau kita baca dari Efesus 2 ayat 8, keselamatan sudah dianugerahkan kepada kita. Apakah kita setelah itu seenaknya saja mempergunakan waktu? Tidak. Sebagai respon daripada keselamatan, kita harus mempergunakan anugerah waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya, berinisiatif, mengisi, mempergunakan waktu kita dengan hal-hal yang berguna. Kemudian di ayat 16, kenapa kita perlu memaknai waktu? Waktu tidak akan pernah kembali. Waktu tidak akan pernah kembali. Jam yang sama tidak pernah. Tidak ada jam yang kembar, Senina Moria. Anak banci kembar 10. Tapi adi jam lah pernah kembar. Menit enda adalah jam 10 misalnya. Ini adalah jam 10 tunggal. Tidak pernah ada jam 10 itu 2 kali. Besok sudah tanggal yang berbeda. Kemudian di ayat 20 kita harus mengucap syukur. Waktu diberikan Tuhan, gratis kan? Iya. Untuk itu kita mengucap syukur. Bagaimana cara mengucap syukur? Mengisi dengan hal-hal yang positif. Jadi, mengapa kita perlu memaknai waktu tadi? Adalah karena waktu itu sesuatu yang tidak dapat kita adakan sendiri. Waktu terbatas dan kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan waktu itu adalah sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan. Paulus menginginkan jemaat Efesus memakai waktu dengan lebih baik lagi, sehingga menjadi bijaksana seperti orang-orang yang arif. Senina Muria, Stephen Tong, di bas buku na Waktu dan Hikmat ngatakan bahwa little waktu sama dengan kesempatan, waktu sama dengan kehidupan, dan waktu sama dengan catatan. Belajar kita, manajemen waktu bukanlah soal mengisi jadwal, tetapi soal mempergunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Di perbedaan ya Senina Muria, adi secara dunia menggunakan waktu dai lali bandu waktu sia-sia, padat mulai dari bangun pagi sampai kita mau tidur. Tetapi dalam Tuhan ternyata manajemen waktu itu berbeda. Manajemen waktu yang tepat itu adalah bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya. Senina Muria, sini kelingi Tuhan, si pemenang waktu adalah kesempatan. Jadi sebenarnya lebih daripada kesempatan. Karena ada ungkapan, orang bodoh membuang kesempatan, orang biasa menunggu kesempatan. Tetapi orang pintar mencari kesempatan. Siapa yang dari kita? Ulangi kami, orang bodoh membuang kesempatan. Karena kesempatan itu datangnya sekali. Kategori yang kedua, orang biasa menunggu kesempatan. Kalau kesempatan datang, diambil. Kalau tidak, tidak perlu dicari. Yang ketiga adalah orang pintar mencari kesempatan. Ilit-litkan kesempatan untuk dipergunakan. Hidup ini memang hanya sekali, tidak kembali setelah mati. Dan waktu ini seperti tadi saya ungkapkan bahwa bukan seperti lingkaran. Kita jangan tertipu oleh jam yang berbentuk lingkaran, karena sebenarnya waktu itu linier, memanjang, maju terus, nggak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, dan yang pasti tidak pernah kembali. Dia maju terus. Yang kedua, waktu adalah hidup. Kita nggak tahu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang pasti, seberapa panjang hidup kita, itulah waktu kita.
Selesai hidup kita, selesai pula waktu kita. Maka apabila kita mencintai diri kita, pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, jangan menunda apa yang baik. Karena hari ini, yang harus dikerjakan hari ini, kerjakan, jangan tunggu esok. Kemudian yang ketiga, waktu adalah catatan. Bisa juga ya, waktu sama dengan catatan. Senina Muria, nanti setelah waktu kita habis, maka waktu yang kita pergunakan itu akan dilihat kembali. Catatan-catatan apa yang kita isi selama jatah kita di dunia ini. Ketika kita ulang tahun, sering sekali saya mengatakan bahwa ketika ulang tahun haruskah kita sukacita atau kita bersedih? Dua-duanya. Bersukacita karena Tuhan masih memberikan waktu. Tetapi kita bersedih ketika kita flashback setahun yang kemarin, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Jadi, Senina Muria, hati-hati di dalam ucapan selamat ulang tahun. Artinya adalah jatah waktu kita di bumi ini semakin habis 1 tahun. Ketika kita merayakan ulang tahun pada tahun ini, maka waktu kita di dunia sudah berkurang 1 tahun. Pendeta Yarman Halawa ada mendeskripsikan waktu dari seorang kakek usia 70 tahun, Senina Muria. Dia dilihat tidur 23 tahun dari 70 tahun itu, ada 32%. Bekerja 16 tahun, 22,6%. Beribadah, menyedihkan Senina Muria, 0,5 tahun atau 0,7%. Nonton TV 8 tahun, 11,4%. Makan 6 tahun. Makan, waktu yang dihabiskan untuk makan itu ada 6 tahun. Bersantai 4,5 tahun. Ada sakit 4 tahun. Untuk berpakaian 2 tahun. Oke, saya ulangi. Untuk beribadah 0,5 tahun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih baik? Usia kita berapa sekarang ini? Apakah kita lebih baik daripada deskripsi waktu yang diuraikan oleh pendeta tersebut? Kami berharap bahwa kita di sini lebih baik, karena kita akan menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kira-kira di masa pandemi ini, Senina Muria, apakah suatu keberuntungan bagi kita untuk menambah waktu ya, dengan kita bekerja dari rumah, mungkin ada anak-anak kita kuliah dari rumah. Itu semua apakah menguntungkan bagi kita atau ya biasa-biasa saja? Menurut kita ya biasa-biasa saja. Waktu yang untuk beribadah yang sudah direncanakan oleh pendeta misalnya, oleh pertua diaken sektor, mari kita live streaming minta, tapi kita tidak bisa menepatinya. Ini suatu koreksi bagi kita. Maunya adalah ketika pandemi ini ada, kita makin banyak mempergunakan waktu kita, menambah porsi beribadah. Seperti contoh deskripsi waktu usia 70 tahun menjadi lebih banyak lagi waktu beribadah. Senina Muria, sini kelengi Tuhan, kita ibas kesimpulan ta di piga-piga ijenda banci diulihi kami. Si pemenang, waktu kita tidak lama lagi. Waktu talan yang dekat. Mari si isi kesempatan sini berikan Tuhan untuk mengerjakan si ngena ate Tuhan. Sebab kerina edenggo kencadung waktu ta ipertanggung jawabkan. Bagi si tertulis ibas Mazmur 20 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, waktu adalah kesempatan yang tidak dapat dibeli, dikumpulkan, ditahan, maupun tidak dapat diulang. Sehingga waktu itu kesempatan yang baik harus kita pergunakan, tidak boleh disia-siakan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, sukses kegeluhan secara doni, min sukses ka kegeluhan pertendinta, segelah meriah ukur di bata. Banta Krina Muria, mari dagena si pergunakan waktu ta secara baik, sebab
waktu, ras kesempatan sini berikan Tuhan itu sekali, hanya sekali seumur hidup kita. Ras bedakan, memanage waktu secara Kristen adalah mempergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan mengisi jadwal padat, mengejar apa yang harus kita tinggalkan nantinya ketika waktu kita sudah habis. Terpujilah gelar Tuhan. Amin. Mari ras kita toto. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Engkau telah berfirman mengajari kami bagaimana kami harus mempergunakan waktu, mengingatkan kami akan waktu yang terbatas, waktu yang hanya Tuhan anugerahkan sekali di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa, seperti apa yang Paulus inginkan untuk jemaat Efesus, agar kami mempergunakan waktu-waktu kami, membagi waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan hidup kami penuh dengan damai sejahtera menyongsong hari esok. Bapak Surgawi, di tengah pandemik 19 ini Bapak, kiranya Tuhan mengasihi kami, dan waktu yang ada yang mungkin lebih banyak dari biasanya Bapak, boleh kami pakaikan untuk beribadah lebih dekat, mencari muka Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, dengan firman yang kami dengar ini, kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dengan memanage waktu kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan juga gereja kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Sedina Muria, sini kelingi Tuhan, PA Murianta Warien Godung. Sejumpa kita ibas PA Muria Minggu Sire. Tetap semangat, patuhi anjuran pemerintah, ras pakaikan waktu, alu pentar. Dibatas si masu-masu kita gerina. Sebagai penutup, mari dage ras-ras kita rende, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.